Warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya ingin mengangkat tema tentang ekonomi Indonesia di antara negara-negara Muslim lainnya. Tema ini menurut saya menarik karena Indonesia merupakan negara Muslim terbesar dilihat dari sisi populasinya, dilihat dari sisi penduduknya merupakan negara Muslim yang terbesar di dunia dan juga merupakan negara Muslim yang berhasil dalam memadukan antara Islam, demokrasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, perkembangan Indonesia di bidang ekonomi saya pikir juga patut disimak sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi awal Indonesia bukan hanya besar dari sisi populasi, tetapi juga lantas menjadi pemimpin negara-negara Muslim di dunia. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, sebenarnya dapat kita lihat dari grafik ekonomi terbesar, yaitu 10 negara Muslim, dari masa ke masa yang bisa kita saksikan bagaimana berikut ini. Demikianlah perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun di antara 10 negara di antara 10 negara lain, negara-negara Islam yang lain. Jadi pernah tahun 1995, 96 Indonesia itu
menempati tertinggi ekonominya, tetapi kemudian turun lagi. Dan sepertinya setelah tahun 2016, itu posisi Indonesia sebagai negara Muslim yang memiliki volume ekonomi terbesar di antara negara-negara Muslim yang lain itu sepertinya semakin sulit dikejar oleh yang lain. Apa reaksi Malaysia? Itu bisa kita dengarkan reaksi Malaysia. Kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Apa puncanya jadi begini? Warganet atau netizen Malaysia puji positif pembangunan jalan bebas hambatan atau tol Trans Sumatera di Indonesia. Bahkan pejabat-pejabat Malaysia terkagum-kagum dengan gebrakan infrastruktur yang sangat berkembang pesat di Indonesia. Presiden Joko Widodo buka-bukaan tentang program pemerintah dalam pembangunan swasta diminta aktif terlibat di pembangunan daerah. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur bisa meningkatkan perekonomian negara. Di samping itu, yang paling penting dari pembangunan infrastruktur adalah untuk mempersatukan Indonesia sebagai negara yang luas ini. Sebab menurut Jokowi, dengan membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, tidak akan ada lagi daerah yang merasa terisolasi dan tertinggal dari daerah lainnya. Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya pikir sebagai bangsa yang beragama, khususnya umat Islam, kita sebagai bangsa patut untuk bersyukur sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, patut juga kita memperhatikan, mendengarkan apa kata Kiai Ma'ruf Amin tentang ekonomi syariah, yakni sebagai sebuah ekonomi yang Indonesia itu menganut dual sistem ekonomi, yaitu ada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dua-duanya harus mampu bersinergi dan untuk sama-sama membangun ekonomi Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Demikianlah sekitar tentang kondisi ekonomi Indonesia di antara negara-negara Muslim yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.